Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi dalam renungan harian Gereja POU Kemang Pratama hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu ya Tuhan sampai detik ini. Bahkan pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur, masih bisa bernafas. Itu semua karena berkat pertolongan-Mu. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberi kami kekuatan, menghibur kami, bahkan menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu bertekun mencari Tuhan. Mazmur 42 ayat 1-11. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusar yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2022. Pertanyaannya adalah, masihkah kita konsisten bertekun menyediakan waktu secara pribadi untuk Tuhan di dalam doa dan merenungkan firman-Nya seperti yang telah kita kerjakan selama ini? Ataukah tanpa kita sadari, kita meninggalkan jam-jam doa kita, jam-jam doa pribadi kita oleh karena kesibukan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan dunia yang hiruk pikuk ini, ada begitu banyak pengaruh yang membuat kita tidak lagi bertekun di dalam Tuhan. Pekerjaan, hobi, aktivitas-aktivitas jasmani lain telah menguras waktu dan tenaga kita, sehingga kita pun mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa menyediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan adalah sebuah pemborosan waktu. Apakah benar demikian? Itu tidak benar, saudara. Justru semakin kita bertekun di dalam Tuhan, hidup kita makin diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Jadi tidak ada kata sia-sia atau mubazir jika kita berjeri lelah dan bertekun di dalam perkara-perkara rohani atau ibadah. Alkitab dengan tegas meminta, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya
tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Bertekun di dalam doa dan firman-Nya adalah sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 25. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan merupakan fondasi yang kuat bagi kehidupan rohani kita. Bagaimana jika kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan? Sudah pasti kita tidak akan memiliki kekuatan rohani untuk menghadapi setiap tantangan dan badai kehidupan yang datang menyerang kita. Saudara, Daud mengingatkan kita bahwa di sepanjang hari Tuhan telah mencurahkan kasih setianya kepada kita, maka sudah seharusnya pada malam hari kita mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan melalui doa kita, melalui persekutuan kita, waktu pribadi kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, milikilah kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan seperti Daud, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di dalam Mazmur 42 ayat 2-3. Kedekatannya dengan Tuhan adalah kunci kekuatan Daud dalam menghadapi masalah. Bukan karena kekuasaan yang dimilikinya sebagai raja, bukan. Daud sadar bahwa ia tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya ia memohon kepada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 13. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita ini bukan siapa-siapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh diingatkan bahwa kami harus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Selalu bertekun dalam membaca firman-Mu, dalam bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Kami akan masuk dalam aktivitas kami hari ini. Tuhan tolong kami, kiranya apapun yang kami perbuat berkenan kepada Tuhan. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.